Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis ini, di masjid ini, Masjid Ma'ad Ibn Mubarak. Alhamdulillah merupakan nikmat yang besar. Dalam keadaan sekian banyak teman-teman kita ya belum mampu untuk kembali mengadakan kajian ilmiah. Walaupun teman-teman kita yang lain juga alhamdulillah telah Allah beri taufik dan kemudahan untuk menghadiri kembali kajian-kajian Islam ilmiah. Yang jelas itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita kufuri, tidak boleh kita ingkari. Yang wajib adalah kita syukuri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya jika kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yakni mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berbuat sesuai dengan konsekuensi nikmat tersebut. Dalam hal ini adalah nikmat kajian ilmiah. Maka di antara bentuk mensyukurinya adalah dengan kita menghadirinya, mengikutinya semaksimal yang kita bisa, kita fahami dan kita amalkan. Demikian pula continue di dalam menghadirinya. Sebab itu di antara bentuk syukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan, berupa kemudahan untuk kembali mempelajari agamanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, la azidannakum, niscaya aku akan menambahkan nikmat untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la in kafartum, namun jika kalian mengkufurinya, tidak mensyukurinya, tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat, bahkan menganggap itu hal biasa sehingga disepelekan, demikian pula tidak beramal, berbuat sesuai dengan konsekuensi syukur atas nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sungguh jika kalian mengkufuri nikmat-nikmat itu, maka benar-benar azabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
benar-benar keras. Dan bisa jadi wabah yang menimpa umat manusia yang masih berlangsung hingga saat ini dan sampai pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, bisa jadi ini merupakan hukuman bagi sebagian dari kita. Peringatan, teguran, walaupun di sisi lain juga sebagai penggugur dosa-dosa kita. Yang jelas seorang mukmin semestinya merasakan bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semakin memperbaiki diri. Seorang mukmin adalah seseorang yang memiliki hati yang lembut, hati yang lunak, yang mudah menerima teguran dan menyadarinya. Berbeda dengan seorang yang lemah imannya atau tidak memiliki iman sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka hatinya keras. Sebesar apapun, sedahsyat apapun peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan membekas. Menganggap itu adalah hal yang biasa. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang biasa menimpa umat-umat terdahulu, dan saat ini adalah saatnya untuk menimpa kita. Hal yang biasa. Tidak menganggapnya sebagai pelajaran, tidak mengambilnya sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri, sehingga terus-menerus melalaikan kewajiban dan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ya, marilah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Mengakui bahwa itu adalah nikmat yang pertama, bentuk mensyukurinya, mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah, dan bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya. Ya. Sebab terkadang seseorang merasa berhak untuk mendapatkan nikmat itu dari Allah Ta'ala. Memang mengakui itu dari Allah, namun merasa berhak untuk mendapatkannya. Ini hati-hati. Maka itu diantara bentuk tidak atau kurang mensyukuri nikmat Allah. Merasa berhak. Sebagaimana yang disebutkan tentang orang-orang yang tercela di dalam Al-Quran, ketika mendapatkan nikmat justru mengatakan hadzali, ini memang hakku. Ya, ini adalah hakku. Ya. Dan aku berhak untuk mendapatkannya. Berhak Allah memberiku nikmat ini. Sehingga jangan menganggap bahwa itu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh Allah untuk kita. Jangan. Namun yakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah, dan yakini bahwa itu murni karunia dari Allah, bukan karena kita berhak. Murni karunia dari Allah. Demikian pula di samping mensyukurinya secara batin dengan qalbu, juga mensyukuri secara lahiriahnya, berbuat sesuai dengan konsekuensi nikmat tersebut. Jika itu berupa ilmu, maka diamalkan, diajarkan, disampaikan. Jika itu nikmat harta benda, maka dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, terlebih ya, penggunaan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat sehat untuk apa? Nikmat waktu luang untuk apa? Dipergunakan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Itulah bentuk mensyukurinya. Maka sekali lagi, walhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar ketika Dia memberi taufik untuk kita kembali berkumpul di majelis-majelis ilmu. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Adapun kitab yang akan kita kaji di pertemuan kali ini dan insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya, semoga Allah mudahkan,
adalah sebuah kitab tentang pembahasan adab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 984 Hijriah. Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah, yang wafat pada tahun 984 Hijriah. Kitab ini berjudul Adabul Ishrah, Adab al-Ishrah wa dzikru suhbah wal ukhuwah. Adabul Ishrah, yakni adab-adab al-Ishrah. Apa itu isyrah? Pergaulan, muasyarah, pergaulan, interaksi di antara sesama manusia. Wa dzikru suhbah wal ukhuwah, dan penjelasan seputar as-suhbah. As-suhbah pertemanan, persahabatan, wal ukhuwah dan persaudaraan. Sehingga kitab ini ya sangat diperlukan bagi kita semua, terlebih yang setelah sekian lama tidak bertemu di majelis ilmu, walaupun bertemu di aktivitas sehari-hari, namun banyak yang tidak bertemu di majelis ilmu. Sehingga kita ingatkan kembali bahwa persahabatan, pertemanan, ukhuwah, terkhusus ukhuwah Islamiyah di atas sunnah, maka harus dihiasi dengan adab-adabnya. Tanpa adab-adab yang baik, maka ukhuwah itu bisa hancur, bahkan ya sulit untuk kembali dipertemukan. Atau setidaknya ukhuwah itu, persaudaraan itu ya akan retak, berusaha untuk tetap bersama, namun sudah ada pertakan di dalamnya, sehingga sulit untuk berta'awun, bantu-membantu alal birri wat taqwa. Ya. Kenapa kita bersahabat satu sama lain? Agar bisa berta'awun, bantu-membantu di atas bir dan taqwa, kebajikan dan ketakwaan seumur hidup sampai akhir hayat. Tanpa ukhuwah sangat sulit bagi kita untuk istiqamah. Tanpa ukhuwah sangat sulit bagi kita untuk meraih husnul khatimah. Betapa banyak ya orang yang dulunya baik di atas sunnah, namun terpengaruh dengan asyayatin, syaitan dari kalangan jin dan manusia, sehingga meninggalkan kebaikan itu atau meninggalkan sunnah itu. Adapun akhir hayatnya wallahu a'lam. Ya, sehingga ukhuwah ini sangat penting bagi kita semua untuk merajut ukhuwah itu dengan baik, dengan erat, maka diperlukan adab-adabnya. Sehingga ini sangat penting, bukan sekedar untuk menghiasi diri biar terlihat baik, terlihat bagus, tidak. Namun sangat penting agar ukhuwah itu terjalin dengan baik, sesuai dengan adab-adab Islami, kemudian kita bisa istiqomah, berpegang erat satu sama lain, ya, mengarungi kehidupan ini di atas bahtera sunnah. Ya, oleh karena itulah sunnah diumpamakan dengan ya, bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya, barang siapa berpegang dengannya maka dia akan selamat. Yang tidak berpegang dengannya maka dia akan hanyut dan tenggelam. Wal'iyadzubillah. Lantas bagaimana di atas sunnah tersebut? Apakah kita sendirian? Sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin. Harus saling berpegang, saling menjaga satu sama lain di dalam ikatan ukhuwah. Adapun adab-adab isyrah, adab-adab pergaulan yang diterangkan oleh Al-Imam Abul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah cukup banyak. Langsung saja kita baca pendahuluan dari penulis rahimahullah di dalam kitab ini.
Beliau rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din wa waffaqahum li ikrami ibadihi al mukhlisin wa zayyanahum bil akhlaqil karimati wasyamir radiyah ta'adduban bi afdhalil bashariyah wa sayyidil ummati Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus, yang istimewa, bil ulfah fiddin, dengan persaudaraan, keeratan hubungan di dalam agama. Nah ini, dalam kalimat ini saja sudah penuh makna, padahal ini baru pendahuluan. Apa makna yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil adalah bahwa ulfah fiddin, ya, persatuan, keeratan hubungan di atas din agama Islam yang benar, di atas sunnah, sebab al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu ya sunnah dan sunnah itu ya Islam. Sunnah itu merupakan Islam yang murni. Bersatu di atas agama Islam, di atas sunnah, ini di antara bentuk pemuliaan yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya yang khusus, tidak semua. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus, yang istimewa. Tidak semua hamba, bil ulfati fid din, dengan persatuan, keeratan hubungan di dalam agama. Wa waffaqahum li ikrami ibadihi al-mukhlisin, serta yang telah memberi taufik kepada mereka untuk memuliakan hamba-hambanya yang mukhlis, yang ikhlas. Ini juga sama, di antara pemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah hamba-hamba tersebut mengerti hak, ya, hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain yang ikhlas, yang mukhlis, yang baik, yang salih, sehingga menghargai hamba-hamba Allah Ta'ala yang istiqamah. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimati wa syamir radiyah, serta maha puji atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghiasi mereka dengan akhlak-akhlaknya yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang baik. Ya. Ini juga menunjukkan sebuah faedah bahwa akhlak yang mulia, perangai yang baik, ini diantara keutamaan yang Allah berikan, karunia yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya. Ta'adduban bi afdhalil bashariyah wa sayyidil ummah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka beradab, ya, meneladani manusia yang paling utama dan pemimpin umat ini, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Yakni adab-adab ini, ya, diambil dari mana? Diambil dari adab-adab dan perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab ini diambil dan dipelajari dari perangai-perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam ayyuhal akhu salih, aslahallahu sya'nana. Ketahuilah wahai saudara yang baik, kata beliau, aslahallahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Ya. Ini, ya, panggilan dari penulis rahimahullah kepada setiap pembaca. Beliau mengatakan wahai saudara yang saleh, saudara yang baik, ya, ketahuilah. Kemudian beliau mengatakan aslahallahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Jadi doa dari beliau, ya,
untuk diri beliau sendiri dan setiap pembaca. Ya, kepada kita semua. Memang demikian kebiasaan para ulama di dalam tulisan-tulisan mereka, mereka sering mendoakan para pembaca. Ya, ini juga mengandung faedah. Suka mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini sebuah adab yang baik. Ya, di antara faedahnya adalah bahwa ya, ilmu ini dibangun di atas apa? Ilmu ini, thalabul ilm, dibangun di atas sifat saling merahmati, saling menyayangi. Ya. Sehingga kepada pembaca di awal-awal sudah didoakan, aslahallahu sya'nana. Kepada pelajar, ya, baru pertama beliau menyampaikan kalimat, langsung didoakan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan thalabul ilm, ya, itu bergantung pada at-tarahum, saling menyayangi, saling merahmati antara mudarris, muallim, pengajar dengan ya, dengan at-tullab, dengan para penuntut ilmu. Ya, jadi tidak dibangun di atas kekerasan, ya, kekakuan, ya, sehingga sulit untuk menjalin ikatan batin antara pengajar dengan muridnya. Sehingga beliau mendoakan asrahallahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Anna li adabi suhbati wa husnil 'ishrati awjuhan. Wa ana mubayyinun minha ma yadulul 'aqila 'ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Ketahuilah bahwa adab-adab persahabatan dan baiknya pergaulan ada berbagai bentuk adab. Dan saya akan menerangkan sebagiannya yang mengisyaratkan, menunjukkan kepada orang yang berakal, orang yang cerdas, bagaimanakah akhlak kaum mukminin dan adab-adab salihin, orang-orang yang salih. Jadi beliau akan menjelaskan beberapa bentuk adab, walaupun dalam jumlah yang sebenarnya cukup banyak. Itu semua mengisyaratkan kepada kita, ya, kalau kita memahaminya dengan baik, bagaimanakah semestinya akhlak kaum mukminin dan adab-adab sebagai orang-orang yang saleh. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dasar persahabatan dan pergaulan ini. Persahabatan dan pergaulan ini semestinya dilandasi oleh apa? Oleh rasa bagaimana? Beliau menyebutkan beberapa dalil, ya, beberapa hadis yang semuanya menunjukkan bahwa dasar persahabatan dan pergaulan ini adalah at-tarahum wat ta'awun, saling menyayangi, saling merahmati, ya, dan bantu membantu. Nah itu, bukan saling membenci, saling memusuhi. Ya, belum apa-apa sudah saling membenci, baru ketemu, ya, belum mencoba untuk menjalin ikatan rahmah, saling menyayangi, ya, sudah menatap dengan tatapan kebencian. Wah, ini bagaimana ini? Keliru. Coba terlebih dahulu, cobalah. Barangkali bisa menjalin hubungan tarahum, ya, saling menyayangi, saling merahmati, kemudian saling membantu di atas ketakwaan. Barangkali bisa. Ya. Jika kita mendapati, ya, saudara kita, ya, maka awali dengan ikatan ini. Ya. Sehingga seandainya ada sebagian dari saudara kita yang menjauh, bukan kita yang menjauhkan, tapi menjauh sendiri. Menjauh dengan sendirinya. Ya. Bukan kita yang terlalu menjauhkan. Ya, tidak. Ya. Kita mencoba untuk memperbaiki, mencoba saling merahmati, terkadang, ya, dengan nasihat, terkadang dengan ajakan-ajakan yang baik. Ya. Kalau dia memang tidak suka, dia akan menjauh sendiri. Tidak suka dengan nasihat, ya. Nah, sehingga bangunlah persaudaraan ini di atas ar-rahmah, di atas saling menyayangi, saling merahmati. Demikian juga at-ta'awun,
saling bantu-membantu. Jangan justru sebaliknya, saling membenci, saling memusuhi, dan rasanya aneh kalau satu sama lain saling membantu. Saudara kita si A membantu si B. Wah, bukannya senang, bukannya kita terdorong untuk membantu, tapi malah hasad. Itu kok terlalu dilebihkan itu. Bagaimana itu? Ya, kita malah nggak dikasih apa-apa, itu kok malah dikasih. Subhanallah. Ya, jangan begitu. Memang demikianlah yang namanya persaudaraan. Ya. Jangan antipati, jangan merasa asing dengan yang namanya saling membantu. Membantu dengan tenaga, membantu dengan harta benda, membantu dengan akal pikiran, dengan waktu, membantu minimalnya dengan menghibur, membantu dengan memberikan nasihat, faedah, ilmu. Banyak bentuknya. Ya. Nah, hanya saja sebagian orang menganggap bahwa persaudaraan, persahabatan itu yang penting duduk bareng, ngopi, ya qahwa atau syahi, ngeteh, ngobrol ngalor ngidul. Wah, itu berarti pergaulannya bagus itu, sahabat erat, subhanallah. Enggak bermanfaat. Justru bisa jadi mudaratnya lebih banyak. Ya, ketika yang diobrolkan adalah obrolan kosong, tidak berfaedah. Ya, bukankah Nabi SAW telah mengatakan, ya, apa? Mengatakan bahwa seorang yang berbicara, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Yang baik. Ya, atau diamlah. Ya. Karena ada tiga keadaan, perkataan baik, perkataan buruk, omong kosong, obrolan kosong. Yang mana ini? Ternyata yang diperintahkan oleh Nabi SAW hanya yang pertama, perkataan baik. Perkataan buruk jangan. Bahkan yang tidak baik, tetapi juga tidak buruk, kosong, nggak ada faedah. Juga jangan dikatakan. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Tidak ada pilihan yang kedua dan ketiga. Ya, omongan baik, omongan buruk. Dan yang ketiga adalah omongan yang tidak buruk tapi juga nggak mengandung kebaikan, obrol ngalor gitu, nggak jelas. Ya, diam. Katakanlah yang baik. Kalau tidak mengatakan yang baik, maka jangan mengatakan apapun. Perkataan buruk jangan, perkataan yang tidak berfaedah juga jangan. Sudah. Sebagian orang menganggap bahwa seperti tadi, persahabatan, pergaulan yang baik itu ya dengan banyak-banyak syahi, kemudian ngomong, ngobrol, ngalor ngidul, tidak jelas. Tidak. Ya. Seringkali itu menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itulah perkataan yang tidak baik, walaupun tidak buruk, itu juga ditutup. Ya, kenapa? Karena itu bisa mengantarkan kepada yang tidak baik. Ya, itu menjadi jalan yang mengantarkan kepada perkataan yang tidak baik. Ya, walaupun pada asalnya ini tidak baik, tapi juga tidak buruk, mubah-mubah saja. Tapi panjang lebar. Nah, ini lama-kelamaan akan mengantarkan kepada perkataan yang buruk. Ya, sehingga tetap ditutup celah ini. Katakanlah yang baik saja. Ya, katakanlah yang baik saja. Sehingga nggak jarang, bahkan mungkin ya kita semua pernah menyaksikan mungkin ya omongan nggak jelas dan seterusnya, lama-lama jatuh riba, jatuh namimah, lama-lama ngomong ini ngomong itu tentang kemaksiatan dan seterusnya. Akhirnya merencanakan hal-hal yang nggak baik, yuk melakukan ini yuk apa dan seterusnya. Ya entah. Ya. Ini terbukti. Ya. Oleh karena itu, yang namanya persahabatan sekali lagi dibangun di atas dua hal ini. Rahmat, saling menyayangi, jangan saling membenci. Jadilah orang yang merahmati orang lain. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ya. Orang yang merahmati orang lain, hatinya itu mudah berbelas kasih kepada orang lain, bahkan kepada
Semua makhluk walaupun bukan manusia, ya, hewan, ya, misalkan dirahmati olehnya. Orang-orang yang mudah merahmati sesama makhluk itu akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang suka merahmati akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Ya, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah terlebih persahabatan, pergaulan dan ukhuwah. Ini bukan sekedar interaksi dengan ya, makhluk secara umum. Ini makhluk-makhluk yang khusus, istimewa bagi kita. Sahabat, saudara di atas sunnah. Ya, lebih khusus lagi, rahmatnya harus sangat besar. Ya, terhadap sesama makhluk yang bukan saudara kita, baru pertama kali ketemu. Misalkan bahkan tidak akan pernah ketemu lagi mungkin, tetap kita harus saling merahmati. Harus merahmati dia. Ya. Apalagi ini manusia-manusia yang telah Allah jadikan sebagai sahabat kita, saudara kita ala sunnah. Rahmatnya harus lebih khusus lagi. Tapi anehnya kalau kita itu melihat saudara kita kesulitan, justru kita abaikan, kita biarkan. Nah, itu terjatuh dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim terhadap muslim yang lain itu la yakhdhuluh. Apa makna la yakhdhuluh? La yakhdhuluh yakni tidak mengabaikannya, tidak menelantarkannya tanpa pertolongan, tanpa bantuan di saat membutuhkan. Seorang muslim terhadap muslim yang lain semestinya itu tidak saling menelantarkan ketika muslim yang lain tersebut membutuhkan. La itu makna la yakhdhuluh. Makna la yakhdhuluh. Ya, ketika membutuhkan ya jangan telantarkan. Ya. Apalagi ya sudah dia sendiri tidak memberikan bantuan, terasa berat melihat orang lain memberikan bantuan, malah menuduh macam-macam. Ya, berkata nyinyir misalkan. A'udzubillah. Oh itu dikasih, oh ini dan seterusnya, yang ini enggak dan seterusnya. Nah, subhanallah. Berarti belum memahami ya, hakikat dari ukhuwah. Belum memahami esensi ukhuwah itu sendiri, apa sih hakikat ukhuwah itu? Mungkin taunya ukhuwah itu ya sekedar ngumpul, ya bareng-bareng dan seterusnya. Ya, saatnya syahid-syahid, saatnya taklim ya enggak mesti datang. Saatnya olahraga bareng, masya Allah yang semarak seperti itu ukhuwah. Ya, ketika ada saudara yang membutuhkan belum tentu dibantu. Ketika ada yang membantu dia sendiri seperti hasad atau bagaimana, jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah. Ukhuwah dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah rahmah dan yang kedua adalah aun. Ya, aun, pertolongan, membantu, bantuan. Rahmah dan aun. Penulis Al-Imam Abu Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ukhuwah dibangun di atas kedua hal tersebut. Beliau rahimahullah mengatakan walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iruhu bil humma was sahar." Beliau bersabda, "Matsalul mu'minin." Perumpamaan kaum mukminin. Ya, golongan orang-orang yang beriman. Ya. Perumpamaan mereka fi tawaddihim wa tarahumihim, di dalam hal saling mencintai. Tawaddihim artinya saling mencintai, wud mawaddah, mencintai. Di dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling merahmati. Ya, saling berkasih sayang. Ya, berbelas kasih. Perumpamaan mereka di dalam dua hal ini kama salil jasad, ibarat satu tubuh manusia, ya, tubuh manusia, kemudian ada anggota-anggota tubuhnya. Idza ishtaka minhu, apabila ada sebagian dari anggota tubuh manusia ini, udwun, satu anggota tubuh, entah tangannya, kakinya, kepalanya, ya,
atau perutnya, ya, atau bagian-bagian tubuh yang lain, jika ada satu anggota tubuh dari satu kesatuan tubuh ini sakit, merasakan sakit, tada'a sa'iruhu bil humma was sahar, maka anggota-anggota tubuh yang lain, ya, akan saling memanggil untuk, ya, merasakan demamnya. Padahal yang sakit bagian ini, tapi demam semuanya. Wah, berarti kompak. Yang sakit cuma kakinya, ya, misalkan tapi infeksi sampai demam, ya. Yang sakit apa, perutnya, ya, akhirnya demam semua. Ya kan sering seperti itu. Yang sakit anggota tubuh tertentu, tapi seluruh tubuh jadi demam. Dicek suhu tubuhnya, oh ini tinggi ini. Ya sudah, sabar. Nah, wassahar, dan anggota-anggota tubuh yang lain saling panggil memanggil untuk begadang sahar. Ya sudah, nggak bisa tidur. Ya, misalkan yang sakit giginya, ya sudah, bisa jadi sampai demam, panas tinggi, ya, kemudian begadang. Padahal yang sakit cuma giginya. Kenapa nggak giginya saja yang begadang gitu, yang panas? Ini kan sekedar perumpamaan. Semestinya kaum mukminin seperti itu. Ibarat satu tubuh. Ketika ada satu orang dari mereka merasakan sakit, kesusahan, kesulitan, kesempitan, yang lain juga harus memiliki empati. Ya, merasakan sebagaimana yang orang mukmin ini rasakan. Ya. Walaupun keadaannya berbeda, yang susah ini orang yang itu, orang mukmin yang itu tak merasakan susah dalam arti tidak mendapatkan musibah apapun. Ya, sejahtera, makmur, sehat walafiat. Tapi ketika tahu saudaranya yang mukmin ini sakit atau mungkin tertimpa suatu musibah, kesempitan, ya, dalam berbagai bentuknya, orang mukmin yang pada asalnya merasakan sehat walafiat, sejahtera, wah, mendengar kabar itu dia memikirkan, ya, dia ikut berempati, sehingga dia berusaha untuk membantu. Nah ini, jadi merahmati, ya, dan membantu, ya, tidak mengabaikan, ya, seolah tidak peduli, dengar sana nggak peduli, ya, tidak peduli. Apalagi kalau seperti tadi, mending kalau tidak peduli diam. Tapi kalau sampai berkata nyinyir terhadap saudara-saudara yang lain yang membantu saudara yang susah itu, wah itu repot sekali. Dia sebenarnya dia saudara kita atau bukan? Kenapa kita membantu teman kita yang susah ini kok dia justru berkata nyinyir, mengatakan hasadlah, wah ini beginilah, begitulah. Ya, ya. Soalnya tidak suka kalau kita membantu. Subhanallah. Nah, terus dikemanakan hadis semacam ini? Semestinya kita itu berempati, bersimpati dan membantu. Ya. Berempati, bersimpati dan membantu. Perumpamaan kaum mukminin di dalam rasa saling menyayangi dan saling merahmati ibarat satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh darinya merasakan sakit, maka seluruh tubuh yang lain seolah saling panggil memanggil untuk merasakan demamnya juga dan untuk begadang, tidak bisa istirahat. Hadis yang kedua yang juga menunjukkan hal yang sama, beliau mengatakan wa qala alaihi salam al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dhan. Beliau alaihi salatu wassalam juga bersabda, al-mu'min lil mu'min, satu orang mukmin, ya, dengan mukmin yang lain, ya, beberapa orang mukmin, kaum mukminin, kal bunyanil marsus, ibarat bangunan yang kokoh, bangunan yang rapat, yang kokoh. Ya, yashuddu ba'dahu ba'dhan, yang saling menguatkan, saling menguatkan. Ya, ketika bagian ini rusak, ya, yang lain juga akan, ya, terganggu. Ya, saling menguatkan, ya, saling erat, ya, ya, saling terikat.
bagi mukmin yang lain ibarat bangunan yang kokoh, yang rapat, yashuddu ba'dhu ba'dhan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Nah ini inti maknanya juga sama seperti tadi. Ya. Ketika ada saudara kita yang kesulitan, membutuhkan, ya, maka semestinya kita rasakan bahwa kita dengan dia itu satu bangunan. Saya dengan dia, ya, yang sedang kesulitan ini, ya, saya dengan dia itu satu bangunan. Saya dan dia itu satu bangunan. Masa saya tidak peduli? Ya. Mana mungkin saya abaikan? Ya. Sebab kokohnya dia, ya, sehat walafiat, aman, sejahtera, makmur, itu juga artinya kekokohan saya. Ketika dia baik kondisinya, kondisi saya juga akan terjaga dengan baik. Ya. Loh kok bisa? Ya, kenapa bisa ini? Ya tadi, karena dengan adanya saudara-saudara kita akan bisa saling menjaga keistiqomahan. Ya, saling istiqomah, saling mengingatkan jangan sampai saudara kita ini sakit atau tertimpa musibah, kesempitan, kemalangan kita biarkan. Ya. Bisa jadi hubungan akan menjadi retak, tidak ada saling tegur sapa, tidak ada saling nasihat menasehati, tidak ada ta'awun 'alal birri wa taqwa lagi sudah. Apalagi kalau keadaannya pada suatu hari nanti terbalik, kita yang susah. Akhirnya dia tidak mau membantu kita. Ya, sudah retak. Gimana mau ta'awun 'alal birri wa taqwa, mau hidup sendiri? Seringkali ujung-ujungnya mending kalau hidup sendiri tanpa terpengaruh oleh, ya, orang-orang luar yang tidak baik. Ya, hidup sendiri, coba istiqamah sendiri. Ya sudah, saya akan meninggalkan saudara-saudara saya, ikhwan-ikhwan saya, karena saya merasa dijauhi, saya akan hidup sendiri. Saya tidak akan mengganggu dakwahnya, saya tidak akan mengganggu saudara-saudara ini. Kenyataannya malah bergabung dengan masyarakat awam. Ya, mungkin ikut olahraga bareng, ya, sama masyarakat awam, entah nanti di sana menjaga adab-adab syar'inya bisa atau tidak. Ya, acara-acara masyarakat umum, ya sudah. Nah ini sebab manusia itu dinamakan insan. Insan. Kenapa dinamakan insan? Karena membutuhkan uns. Apa itu uns? Uns itu butuh teman. Ya, butuh teman, butuh ada yang menemani. Ketika teman-teman yang kita pilih bukan teman-teman yang baik, ahlus sunnah wal jamaah, teman-teman istiqomah, otomatis yang akan kita pilih adalah teman-teman yang buruk. Pasti itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan teman-teman yang baik, alhamdulillah kita jaga. Ya, kita jaga. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang kokoh. Rasakan bahwa kita ini satu bangunan, rasakan. Karena beliau, Nabi SAW, Nabi kita sendiri yang mengumpamakan demikian, maka kita harus merasakan seperti itu. Mukmin dengan mukmin yang lain satu bangunan, ya sudah. Ini saudara-saudara kita semuanya satu bangunan. Saya dengan mereka adalah satu bangunan. Ya, kita harus saling menjaga, saling mengokohkan, saling menguatkan demi terjaganya keistiqomahan kita. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Terutama manfaat diniyah, ukhrawiyah, agama kita akan lebih terjaga dan akhirat kita juga akan lebih terjaga biidznillah. Kemudian penulis rahimahullah juga menyebutkan hadis yang ketiga. Wa qala alaihi salam, al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh manusia itu ibarat, ya, kelompok-kelompok yang dikumpulkan. Apa maknanya? Apa maksudnya? Terkait dengan kalimat ini ada beberapa keterangan para ulama.
Ya. Setidaknya ada dua. Ada yang mengatakan arwah junudun mujannadah, yakni arwah, ruh-ruh manusia itu jumu' mujtami'ah, kumpulan-kumpulan ya, yang terkumpul secara sendiri-sendiri. Ini ngumpul sendiri, ya. Yang itu ngumpul sendiri dikumpulkan, ya. Yang itu ngumpul, ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri dari orang-orang yang terkumpul. Ya. Makna yang kedua, al-arwah junudun mujannadah, yakni anwa' mukhtalifah. Ruh-ruh manusia itu ya, anwa' bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang ruhnya bersifat seperti ini, ada yang bersifat seperti itu, ya, tanpa menjelaskan tentang berkumpul atau tidaknya, hanya menjelaskan apa, anwa' mukhtalifah. Ruh itu beraneka ragam sifatnya, sudah seperti itu. Ini dua penjelasan para ulama. Fama ta'arafa minha tanaf. Maka ruh-ruh yang saling mengenal akan bersatu. Fama ta'arafa minha tanaf. Ruh-ruh yang saling mengenal itu akan bersatu. Wa ma tanakara minha tanaf. Dan ruh-ruh yang tidak saling mengenal, ya, tidak saling mengenal, ikhtalaf, itu akan berselisih, berpisah. Ya, apa maksudnya? Ini juga ada beberapa keterangan para ulama. Ya, di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, fama ta'arafa minha tanaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, yakni bahwa ruh-ruh itu akan bersatu, ya, akan bersatu dengan ruh-ruh yang memiliki sifat yang sama. Sifat ruh, sifat batin yang sama. Itu akan bersatu. Kemudian jasad-jasadnya juga akan bersatu. Sehingga ruh-ruh itulah yang menjadi dasar bersatu atau tidaknya manusia. Yaitu kesamaan sifat batin, sifat ruh. Ketika memiliki sifat yang sama dan saling mencocoki, maka pasti jasad-jasad ruh-ruh itu akan mengikuti, akan bersatu. Ya, akan bersatu. 6. Dan sebaliknya, jika sifat-sifat ruh itu tidak saling mengenal, tidak saling cocok, ya, tidak saling cocok, maka ruhnya tidak bersatu. Maka demikian pula jasad-jasadnya, tubuh-tubuhnya akan mengikuti secara fisik, ya, tidak akan saling bertemu, ya, tidak akan saling bertemu, tidak akan saling bersatu. Nah ini, bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, saling mengenalnya ruh ini terjadi sebelum ruh ini dimasukkan ke dalam jasadnya masing-masing. Ini pendapat sebagian ulama sampai mengatakan seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ruh, ya, namun belum menciptakan jasad-jasad ini. Ya, tubuh-tubuh manusia. Ya. Ruhnya belum dimasukkan ke jasadnya. Ya. Ruhnya belum dimasukkan ke jasadnya karena ruh baru dimasukkan ke jasad ketika jasad manusia itu telah berusia 4 bulan di dalam kandungan. Sebelum itu, bahkan ketika sebelum tercipta, ruh sudah tercipta. Ya. Ketika ruh sudah tercipta, di sana ada ruh yang saling mengenal, memiliki sifat-sifat yang sama. Ya. Kemudian di sana ada ruh yang tidak saling mengenal. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, telah meniupkan, memasukkan ruh itu ke dalam jasad, maka jasad itu akan mengikuti ruh-ruh tersebut, ya, sebelum terciptanya jasad. Yang sudah saling mengenal ketika ketemu pasti akan klop, akan sesuai, akan cocok. Yang tidak saling mengenal, tidak cocok, maka jasadnya juga demikian.
Sampai sebagian ulama menerangkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Ya. Yang dapat kita ambil dari hadis ini ya adalah memperbaiki ruh kita, memperbaiki batin kita. Ya. Sebab dengan baiknya batin kita, maka kita akan termudahkan bersama dengan orang-orang yang baik. Intinya adalah batin kita terlebih dahulu. Jika batin kita buruk, na'udzubillah, ya jangan sampai. Jika batin kita buruk, ya keyakinan kita buruk, sifat ya batin kita bukan sifat yang dibimbingkan oleh sunnah. Kita tidak membiasakan batin kita, qalbu kita, ya dengan perangai-perangai sunnah dan akidah-akidah sunnah, maka sangat dikhawatirkan kita itu tidak betah bersama Ahlussunnah wal Jamaah. Perbaiki dulu batinnya. Ya. Mungkin akan membuat problem ini, problem itu, yang intinya sebenarnya nggak betah, kemudian pergi dari lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena batinnya dulu yang tidak cocok dengan batin-batin ruh-ruh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki batin kita, qalbu kita, yang dengan itu artinya kita memperbaiki ruh kita, jiwa kita. Jika baik, insya Allah kita akan termudahkan ya dengan bersama orang-orang yang baik, Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena cocok, sesuai. Ya. Namun jika batinnya buruk, wal'iyadzubillah, nggak betah bersama Ahlussunnah. Terus bagaimana caranya? Belajar. Bagaimana semestinya batin yang baik itu, qalbu yang baik itu, ya, yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Ketika sudah tahu dipraktekkan, diamalkan, dibiasakan secara batin. Wah ini memang sulit. Ya. Lebih sulit tentunya daripada apa? Melatih fisik, melatih otot misalkan, melatih keterampilan secara fisik. Ya kan, punya keahlian ini, keahlian itu butuh latihan lama. Entah itu pertukangan atau mungkin kerajinan apa, susah, sulit. Nah batin juga lebih sulit lagi, jauh lebih sulit. Melatih batin. Terus bagaimana ini? Waduh, bagaimana ini batin saya seperti ini? Perbaiki. Perbaiki sebisa mungkin, pelajari ya perangai-perangai yang sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian amalkan. Dan tentunya diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ya diri kita, lahiriah kita, dan tentu lebih penting dari itu adalah batin kita. Semoga Allah memperbaiki diri kita dan batin kita. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang semisal, namun ada tambahan kalimat. Ya, hadis dengan redaksi tambahan kalimat ini diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dhaif, lemah. Sehingga kita lewati. Tambahan kalimat itu adalah talaqa fil hawa fatasham. Ya, ruh-ruh itu ya saling bertemu di hawa, di udara, kemudian saling membau, saling mencium, yakni membau, saling mengenal. Ya. Dan seterusnya. Dengan tambahan kalimat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, fa idza arada Allah bi'abdin khairan waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnah was salahi wad din wa nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa'i wal bid'il mukhalifin. Maka apabila Allah menghendaki untuk seorang hambanya kebaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, waffaqahu, maka pasti Allah memberinya taufik. Ini penting. Pasti Allah memberinya taufik. Taufik itu apa? Taufik itu hidayah yang sangat istimewa. Bukan sekedar hidayah dalam arti tahu
tahu yang benar, tahu petunjuk, cuma tahu teori. Taufik itu lebih daripada sekedar memahami teori. Ya. Taufik itu ketika Allah memberikan bantuan kepada kita untuk mengamalkan teori, untuk mengamalkan petunjuk, mengamalkan al-haq, mendapatkan taufik. Ya. Mendapatkan taufik. Ya. Yakni mendapatkan bantuan dari Allah agar kita bisa melaksanakannya. Ya. Mau dan bisa, bukan sekedar mau ya. Kalau mau, banyak orang yang mau mengerjakan ya suatu amalan misalkan karena dia tahu keutamanya, tapi tidak bisa. Berarti dia belum mendapatkan taufik. Seperti mungkin kebanyakan dari kita tahu haji itu wajib. Terus mau nggak kita mengerjakannya? Mau. Dan mungkin dari kita banyak yang sudah memiliki dana mungkin. Tapi sudah bisa atau belum mengerjakan haji? Belum. Berarti belum mendapatkan taufik. Mendapatkan taufik itu ketika kita tahu teorinya, kemudian kita mau melaksanakannya dan bisa melaksanakan, itu baru taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru mengetahui teori dan mau punya kemauan, itu belum taufik. Taufik untuk mendapatkan atau mengamalkan amalan tersebut. Taufik itu benar-benar Allah menjadikan kita demikian. Benar-benar Allah menjadikan kita melakukannya, melaksanakannya. Itu baru taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kemauan. Ya, saya tahu dan saya mau, tapi sudah atau belum? Belum. Kenapa? Ya karena ada kendala ini, kendala itu. Kendala ini dan kendala itu menunjukkan kita belum mendapatkan taufik. Mendapatkan taufik ketika sudah tidak ada kendala, ada pendorong dan tidak ada kendala dan terjadi. Itu baru taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makna apa? Taufik, hidayah dan taufik. Hidayah teorinya, taufik yakni pelaksanaannya. Beliau rahimahullah menerangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnati was salahi wad din. Maka pasti Allah memberinya taufik, bukan sekedar kemauan atau bukan sekedar tahu keutamaannya, juga bukan sekedar kemauan, tapi memberinya taufik. Allah memberinya taufik ya, li mu'asyarati untuk bergaul, bersahabat, berteman dengan ahlus sunnah wassalah waddin. Ahlus sunnah yakni orang yang menetapi sunnah. Wassalah yakni orang-orang yang memiliki sifat salih. Waddin yakni orang-orang yang taat beragama. Ya, ahlus sunnati wassalahi waddin. Ya. Jadi secara praktek dia memang sudah bergaul, bersahabat, berteman baik, menjalin hubungan erat dengan ahlus sunnah. Secara praktek berarti dia sudah mendapatkan taufik dari Allah untuk itu. Tapi kalau ya saya tahu harusnya saya berteman dengan ahlus sunnah, tapi kenapa kamu jarang merapat dengan ahlus sunnah, kamu malah begini dan begitu? Ya macam-macam disebutkan kendalanya. Berarti dia belum mendapatkan taufik. Dia belum mendapatkan taufik, baru tahu teorinya. Atau mungkin ya sudah ada kemauan, tapi banyak kendala untuk berteman dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dia kemauan keras, tapi belum bisa untuk benar-benar menjalin hubungan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga sama, belum mendapatkan taufik. Sudah mendapatkan taufik ya ketika dia benar-benar mu'asyarah, bergaul dengan ahlus sunnah wal jamaah secara praktik. Nah inilah yang beliau maksudkan. Ya, pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba adalah hamba tersebut ya, Allah beri taufik untuk bergaul, berteman baik, bersahabat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula wa nazzahu an suhbati ahli al-ahwa'i wal bid'il mukhalifin. Dan ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, nazzahahu, maka Allah akan membersihkan hamba tersebut, ya, membersihkan, menyelamatkan hamba tersebut an suhbati ahlil ahwa, dari persahabatan, pertemanan dengan ahlul ahwa, ya, dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah yang al-mukhalifin, yang menyimpang, yang menyelisihi sunnah.
Ini dua hal yang beliau sebutkan. Ya. Tanda bahwa Allah mendaki kebaikan untuk seorang hamba adalah hamba tersebut mendapatkan taufik untuk bergaul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sisi yang lain, hamba tersebut dijauhkan oleh Allah dari dari suhbat ahlul ahwa wal bidah. Ya. Pertemanan, persahabatan dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Maka jangan sampai na'udzubillah kita lebih senang, lebih suka duduk-duduk bersama ahlul ahwa dan ahlul bidah. Lebih suka duduk-duduk dengan para pelaku maksiat. Ya, lebih suka duduk-duduk dengan orang-orang awam yang nampak banyak maksiatnya, mungkin merokok, menonton TV, ya, mungkin pelaku riba, ya, siapa lagi? Ya, musik dan seterusnya, lebih senang. Tapi ketika ya ada kesempatan untuk duduk-duduk dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah rasanya berat. Ya, apalagi bahkan dikasih undangan, ayo musyawarah bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, rasanya berat. Ya, tapi kalau ayo undangan RT RW atau undangan ini dan itu atau reuni ya sekolah, wah, nggak tahu bagaimana apa teman-teman sekolahnya Ahlus Sunnah semua. Ya. Kalau memang ya alhamdulillah, tapi kenyataannya bagaimana? Nah, semestinya kita lebih senang ya duduk-duduk dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk itu, bergaul, bersahabat, berteman baik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari pertemanan dengan ahlul ahwa dan bid'ah. Beliau rahimahullah menyebutkan hadis yang masyhur dari Nabi SAW tentang hal ini, persahabatan, pertemanan, siapa yang kita pilih. Beliau mengatakan, wa qala alaihi salam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW bersabda, al-mar'u, seseorang itu ala dini khalilih. Ya, di atas agama teman baiknya. Khalil. Ya, khalil ini berarti teman baik. Ya, teman baik, sahabat karib, bukan sekedar kenalan, bukan. Ya, bukan. Atau teman biasa sekedar apa begitu, mungkin di bisnis kemudian selesai. Ya, enggak lebih dari itu. Khalil ini diambil dari kata khullah, dan khullah itu a'la maratibil mahabbah. Khullah itu merupakan tingkat mahabbah, tingkat cinta yang paling tinggi, itu khullah. Oleh karena itu kita tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki khalil. Allah memberikan khullahnya kepada seorang hamba pun kecuali dua nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu hanya ini, dua ini. Intinya adalah khullah, tingkat mahabbah yang paling tinggi, paling istimewa. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu ya berada di atas agama teman baiknya, ya, kekasih terdekatnya. Ya. Falyanzur, maka hendaklah kalian melihat ya siapa yang dia jadikan atau siapa yang kalian jadikan sahabat karib, teman dekat, ya, kekasih. Siapa? Dilihat, diperhatikan siapa yang akan kita jadikan sebagai apa? Sebagai sahabat, sebagai khalil. Nah, tentu maksud penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah agar kita memilih ya Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita jadikan sebagai khalil, sebagai akhila, teman-teman dekat, sahabat karib, kekasih ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang jadikan teman. Berteman dengan Ahlus Sunnah, ya, maka agama kita adalah sunnah. Ya, berteman dengan Ahlus Shalah, ya, maka agama kita, ya, sifat kita adalah shalah, kesalihan.
Dan sebaliknya, jika berteman dengan ahlul bid'ah, ya, seseorang yang berteman, bersahabat dekat dengan ahlul bid'ah, ya agamanya apa? Bid'ah. Agama dia ini, ya, secara langsung atau tidak, maka pasti agama orang ini yang berteman dengan ahlul bid'ah adalah kebid'ahan juga. Agama yang, ya, dibangun di atas kebid'ahan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan sesuai dengan agama kekasihnya, sahabat karibnya, teman dekatnya. Ya. Sehingga marilah kita memilih. Ya, teman-teman dekat kita itu siapa? Ya. Jangan yang dijadikan barometer patokannya itu, ya, kesenangan duniawi. Tapi saya kalau berteman sama ini, ya memang dia salafi tapi rikuh. Berteman dengan ini saya, ya. Nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah di beberapa bab atau beberapa adab mendatang bahwa justru semestinya kita memilih teman yang membuat kita itu rikuh agar kita tuh berlatih adab. Ya. Ya. Intinya adalah yang dijadikan barometer jangan kesenangan semata, kesenangan duniawi semata. Ya, saya pilih teman yang bisa diajak ngeteh bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng dan seterusnya. Ya. Ya tidak, dilihat sunnah. Sunnah itu yang menjadi barometer. Wa di ba'dihim, dan sebagian mereka mengatakan sebuah bait syair. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Anil mar'i la tas'al. Ya. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang. Ya. Wasal an qarinihi, namun bertanyalah tentang temannya dia itu siapa. Ya. Maksudnya terkadang kita tidak memungkinkan untuk, ya, melihat langsung atau menilai orang itu secara langsung. Ya, kita tanya, ya, kepada orang yang kita percaya, atau tak kenal si fulan, ya, dia bagaimana, dia baik dan seterusnya. Ya, bisa jadi orang yang kita percaya ini tidak begitu tahu, mungkin memuji dengan pujian yang baik, ya, menyebutnya dengan kebaikan dan seterusnya. Ya, nah itu mungkin bisa dicarikan cara untuk mengetahui. Tapi terkadang kita tidak bisa mencapai hakikat sebenarnya orang itu. Terus bagaimana biar kita benar-benar mengetahui hakikat orang itu? Ya, jangan tanyakan langsung tentang orang itu, tapi wasal an qarini, tanyakanlah tentang temannya dia itu siapa. Dengan siapa biasanya dia berteman? Dengan siapa biasanya dia bersahabat, bergaul? Nah, ini maksudnya. Ya, kalau benar-benar ingin tahu hakikat orang itu, tanyakanlah temannya dia itu siapa. Ya, misalkan tanya, ya, kepada orang kita percaya, antum tahu fulan? Ya, tahu. Ya, saya tidak mau bertanya tentang orang itu, tapi bertanya tentang temannya orang itu siapa. Oh, temannya adalah fulan. Oh, salafin. Biasanya bergaul sama mereka baik. Atau sebaliknya, biasanya berteman dengan yang disebutkan orang-orang awam, ya, ahlul bid'ah, apalagi ahlul ahwa, para pelaku maksiat dan seterusnya, ya sudah. Tapi sebenarnya dia kurang baik, walaupun dia menampakkan kebaikan di hadapan kita. Ya. Sehingga hati-hati di dalam memilih teman. Fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Sebab setiap orang pasti akan meniru teman yang dia pergauli. Fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Sebab setiap orang pasti akan meniru temannya, sahabatnya. Sehingga kalau kita ingin tahu, ya, hakikat sebenarnya orang itu baik atau tidak, maka bisa kita tanyakan tentang temannya dia itu siapa saja. Ya. Terlebih pertemanan yang khusus, yang istimewa, persahabatan, sahabat karibnya siapa? Ya. Kekasihnya siapa? Nah itu. Insya Allah dengan itu kita akan lebih mengetahui tentang hakikat sebenarnya orang itu. Ya. Ya. Karena pasti akan ada tidak, ya, saling meniru, saling mencontoh, ya, antara seseorang dengan temannya. Sementara yang bisa kita pelajari,
Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.